Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, silakan berdiri. Kita bersama-sama akan memulai ibadah suci pada pagi hari ini. Ke dalam kuasa Tuhan kita serahkan. Pertolongan ini berasal dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Ibadah ini dimulai. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah. Saat ini kita semua bisa berada di tempat ini karena kasih Tuhan yang begitu besar. Seperti nats pembimbing kita hari ini yang terambil di dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan berita anugerah terambil di dalam Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Dan petunjuk hidup baru terambil di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kami datang kepadamu Tuhan, tidak ada tujuan lain. Kami hanya rindu Engkau Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Katakan kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Mari kita katakan, ku datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Kudus
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu yang terbatas buat setiap kami Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan senantiasa untuk bersyukur akan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan. Di saat kami datang Tuhan, kami rindu ingin untuk memuji, memuliakan-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau kuduskan setiap kami. Engkau sucikan kami Tuhan. Engkau ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan menyembah-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Saya undang jemaat boleh berdiri. Mari kita bersama-sama katakan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Katakan surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita nikmati kasih Tuhan yang tercurah buat setiap kita. Sebab Tuhan mencurahkan kasih-Nya buat engkau dan saya. Kita tidak dapat mengukur kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan besar untuk selamanya. Mari kita pujikan, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang lebarnya melebihi lautan yang dalam selam. Saya undang untuk bertepuk tangan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Kasih setia-Mu. Katakan tiada terukur besar. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bertepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tetap memuji Tuhan sebab Dia layak dipuji dan ditinggikan. Segala ciptaan sujud menyembah bagi Dia yang mulia dan berkuasa selamanya. Dia Raja yang mulia. Raja mulia, katakan Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Katakan Raja mulia. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang
berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja. Kaulah Tuhan, kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Saya persilahkan jemaat boleh duduk kembali. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai, menolong, memulihkan, menyembuhkan dan memberkati setiap kita. Tuhan yang selalu ada di dekat kita. Marilah kita hanya berseru kepadanya. Yakinlah bahwa Tuhan adalah jawaban di setiap pergumulan-pergumulan kita. Marilah kita sembah Dia lebih dan lebih lagi. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Mari kita pujikan pujian ini dengan sungguh. Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik bagiku. Ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan, Yesus Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus. Kau baik ku sembahkan, ku agungkan, Kau ajaib
sembah Kau, ku agungkan. Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku, Yesus Kau jawabanku. Seperti pujian ini ya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Engkau juga Tuhan yang menyembuhkan setiap apa yang kami alami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup melimpahkan kebutuhan kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah satu-satunya di dalam Yesus yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah, bahkan yang layak untuk menerima puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong mereka yang sedang bergumul di dalam sakit penyakit, mereka yang sedang bergumul di dalam usaha dan pekerjaan, mereka yang sedang bergumul di dalam hubungan rumah tangga. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kelegaan bagi setiap mereka. Engkau yang memberikan pertumbuhan di dalam iman kerohanian jemaat-Mu di tempat ini. Bahkan Engkau yang memberikan kelepasan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang Kau percayakan boleh melayani di tempat ini. Hamba-hamba Tuhan, pengurus komisi, aktivis, dan majelis gereja. Kiranya Tuhan yang menolong memberikan hikmat-Mu boleh membawa gereja ini bertumbuh. Bahkan setiap jemaat-Mu boleh diberkati melalui setiap program gereja yang sudah diprogramkan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan pekabaran Injil di seluruh dunia. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap misionaris yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan pakai untuk memberitakan kasih Allah yang besar kepada manusia berdosa. Engkau memberkati setiap usaha yang menjangkau suku yang terabaikan dengan segala keterbatasan bahasa yang digunakan. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap misionaris yang Tuhan percayakan boleh mengabarkan tentang kasih Allah kepada manusia yang penuh dengan dosa. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap pemimpin yang Tuhan percayakan boleh memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan hikmat-Mu bagi setiap pemerintahan ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk persiapan pemilu. Kiranya Tuhan juga yang memberkati, Tuhan tetap melawat bangsa dan negara kami. Bahkan Tuhan yang menentukan orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng. Marilah kita siapkan hati kita dengan setiap kerinduan kita di dalam melayani Tuhan. Saat ini adalah waktu yang tepat, di saat kita datang bersama keluarga kita. Marilah kita mengingatkan bahwa kita memiliki keluarga yang penuh kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan. Ini bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami.
dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan seumur hidupku. Ke Bapak Pendeta Sugeng saya persilakan. Demikian janji kami kepadamu untuk melayani-Mu, memuliakan nama-Mu, dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Itulah sebabnya kami datang sujud di hadapan Tuhan dengan menyerahkan hati, pikiran, iman kami kepadamu. Engkau bersabda kepada kami sekalian dan kami akan menerimanya, baik yang berbicara, baik yang mendengarkan, diberkati oleh Tuhan. Karena permohonan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah lama tidak pelayanan di tempat ini, jadi kemungkinan ada beberapa yang belum kenal, kecuali Bapak Raden Suprapta. R itu kalau di Solo mesti nyebut Raden, ya, si Raden. Kalau KRH Kanjeng Raden Aryo kalau laki-laki lah. Ini karena Raden, Bapak Raden Suprapto, terima kasih yang satu-satunya yang kenal. Nama saya Samuel Dadya Sugeng. Jadi saya bisa disebut Samuel, dipanggil Dadya Sugeng. Disebut Pak Bejo pun enggak apa-apa. Karena namanya Bejo itu kan anugerah, Kris ya. Jadi Pak Bejo itu anak-anak saya kalau panggil Pak Bejo. Jadi biasa saja panggil seperti itu. Nah, terima kasih kesempatan pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Pada tanggal 17 Juli 2023 pemerintah ya itu memerintahkan atas nama Ketua MA di Indonesia itu untuk mengabulkan permohonan ya atau permohonan ya jadi tidak mengabulkan jadi tidak mengabulkan pernikahan yang beda agama. Wah, ini baru panas-panasnya di Indonesia. Tapi bagi kita kan sudah biasa ya. Kalau menurut kitab suci kita ini kan diciptakan oleh Allah ya. Dan laki-laki satu, perempuan satu. Kemudian apa yang sudah disahkan oleh Tuhan, pasangan yang seimbang, itu berlaku seumur hidup sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jadi kalau MA itu memutuskan seperti itu, sebetulnya bagi kekristenan kita kan tidak terkejut. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi saya pelayanan di GKA Kebenaran Surakarta.
Saya pelayanan di sana sudah cukup lama, 25 tahun. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa ketika Allah menciptakan seisi dunia ini, lembaga pertama yang didirikan itu adalah lembaga pernikahan atau perkawinan. Jadi nikah itu diatur oleh Allah, ditentukan oleh Allah sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi kemudian manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, dan diberi hukum-hukum di sana, Tuhan berfirman kepada manusia, seluruh buah-buahan yang ada di Taman Eden ini tidak boleh engkau makan. Tetapi ketika engkau makan, engkau pasti mati. Dari kata pasti itu tidak bisa dihilangkan, pasti mati. Dan akhirnya manusia yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci, termasuk pernikahan yang suci yang sudah diatur oleh Tuhan, maka manusia yang berdosa tidak boleh bersekutu dengan Allah. Sehingga manusia harus keluar dari hadapan Allah. Karena dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Kekasih-kekasih Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin manusia tidak bisa menghadapinya. Maka ada pembunuhan yang pertama kan. Jadi pertama Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Kemudian dosa itu tidak bisa dibendung. Akhirnya ada pembunuhan. Nah, kemudian semakin hari semakin besar. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 6 dikatakan bahwa segala tingkah laku manusia semata-mata jahat di mata Tuhan. Nah, sehingga umur manusia yang dulu itu sampai 1000 tahun akhirnya tinggal 120 tahun. Kemudian zaman Musa umur yang 120 tahun Musa bersabda di dalam Mazmur 90 dikatakan bahwa umur manusia itu tinggal 70. Kemudian kalau 80 tahun itu adalah anugerah Tuhan. Jadi artinya melalui kebenaran firman Tuhan ini dosa semakin hari semakin besar. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi Allah itu kasih. Tapi di samping kasih, Allah itu adil. Jadi Allah itu kasih. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah memilih orang-orang yang ada di dunia ini di segala zaman untuk dipilih, dikuduskan, diselamatkan. Jadi Allah menganugerahkan iman kepada kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa memilih Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa diselamatkan. Maka Tuhan Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sehingga kita termasuk orang-orang pilihan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sedang yang baru sudah datang. Jadi di dalam Yesus Kristus
kita ini diciptakan oleh Allah supaya keluarga itu menjadi saksi bagi dunia yang gelap. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah tertulis di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan bersabda demikian. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu bagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hei suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hei anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saudara sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dimasukkan di dalam hati, kemudian dipraktekkan di dalam hidup sehari-hari. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ini ditujukan kepada jemaat Kolose. Kita tahu bahwa Paulus itu dahulu adalah orang yang melawan Tuhan, melawan kekristenan, menganiaya. Kemudian dipanggil oleh Tuhan. Rasul Paulus itu rasul yang besar dibandingkan rasul yang lain. Ketika Paulus dipanggil, dia itu dikhususkan oleh Tuhan. Ya, dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di luar bangsa pilihan Allah. Sehingga melalui Rasul Paulus, Injil itu ya dari Yerusalem, ya kemudian Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi keluar dari batas Israel dan mendirikan jemaat-jemaat. Banyak sekali. Tapi Kolose itu bukan yang mendirikan dia. Tapi sebagai orang keren, sebagai hamba Tuhan, kemudian mendengar bahwa di gereja Kolose itu ada ajaran sesat. Ya, ajaran sesat yang masih mempercayai kepada roh-roh, masih mempercayai kepada malaikat-malaikat. Ya. Nah, hal ini merusak iman Kristen. Oleh sebab itu Paulus memberitahu orang Kristen, jemaat di Kolose harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sentral hidup, termasuk keluarga Kristen. Ya, karena orang Kristen dahulu adalah orang-orang yang harus dihukum, harus dimurkai, tetapi di dalam Tuhan kemudian ya, mereka diselamatkan dan harus memancarkan keluarga yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam pasal 2 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagahkan oleh yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Jadi orang Kristen siapapun itu jangan mendesarkan hal-hal yang lain kecuali adalah firman Tuhan. Saya senang dengan terjemahan ayat yang terbuka ya, ayat 18. Jangan biarkan orang-orang senang dengan kerendahan hati yang palsu. Kelihatannya ramah, kelihatannya suci. Sebetulnya itu tidak melakukan hal seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan menyembah kepada malaikat-malaikat, menghakimi kamu, mereka orang yang suka penglihatan hal-hal yang detail sehingga membuat pikirannya sombong. Hati-hati dengan ajaran penglihatan, hati-hati dengan ngimpi-ngimpi. Ya, itu sudah diberitahukan Allah sebelumnya melalui firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah di dalam Kristus Yesus, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita harus memegang firman Tuhan bahwa hidup kita harus taat kepada Tuhan. Hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Ini semboyan Rasul Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21. Sehingga tema yang diberikan kepada saya adalah keluarga yang penuh kasih. Bagaimana caranya kita bisa menjadi keluarga yang penuh kasih? Kekasih Allah, Jemaat GKA Tulungagung, bahwa tema ini harus dijawab dengan firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Jadi tidak boleh diambil asal comot di segala ayat tanpa kita mengerti. Supaya kita berfokus kepada keluarga yang penuh kasih, maka kita bisa pelajari. Jadi istri harus tunduk kepada suami. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduk itulah menundukkan diri. Ini kata perintah yang berlaku sekali untuk selama-lamanya. Artinya ketika kita nikah dulu di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Allah, lebih-lebih di hadapan Allah, ya, yang menyaksikan di dalam pernikahan, sejak kita menerima istri suami sebagai pasangan yang seimbang, maka itu perintah itu berlaku untuk selamanya. Jadi seterusnya, kalau kita membaca di dalam kitab atau tafsiran dari Pak Hasan Sutanto, di situ adalah hypotaseste atau menundukkan diri. Jadi menundukkan diri maksudnya apa? Apa ini memaksa? Coba kita lihat dulu, menundukkan diri. Kata yang sama tertulis di dalam Filipi 3:21, menaklukkan. Sebagai warga negara surga walaupun masih ada di dunia harus menaklukkan diri pada hukum kerajaan surga untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi sebagai orang-orang percaya kita harus menundukkan diri. Jemaat harus tunduk kepada Kristus yang telah menyelamatkan. Ya, menyelamatkan suami, kalau istri termasuk menyelamatkan istri. Jadi sekalipun suami sebagai kepala rumah tangga, namun Kristus adalah kepala jemaat. Yesus yang tertinggi, yang telah menyelamatkan, sehingga ketika istri itu disahkan menjadi pasangan dari suami, maka harus menundukkan diri atau berusaha sekuat tenaga pikiran untuk takluk kepada hukum Allah, yaitu yang tertinggi adalah kepada Yesus Kristus. Tunduk kepada suami secara terus-menerus, itu artinya berhubungan rohani. Istri menolong, ya penolong yang sepadan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka firman Tuhan berkata diciptakan sebagai pasangan yang sepadan. Diambil dari tulang rusuk, ya artinya itu tengah-tengah. Ya di sini bukan dijadikan sesuatu yang rendah seperti kebiasaan orang Jawa itu kan namanya teman belakang, seperti pembantu. Itu kan merendahkan perempuan. Tapi Allah itu menciptakan manusia sesuai dengan kehendaknya adalah pasangan yang seimbang. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 2:8. Dan istri diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, jelas itu ya. Dan hal yang paling penting,
itu adalah monogami, laki-laki satu, perempuan satu. Ada kasus ya, orang-orang Kristen ya, itu tidak boleh bercerai. Tapi ketika suatu hari ada sesuatu pisah. Ya, yang satu pergi ke Jakarta, kemudian pulang membawa suami, kemudian masuk ke suatu gereja yang besar di Solo, diberkati. Pada acara pemberkatan perbaruan pernikahan itu kan bagus, tapi kurang bagus kalau kemudian tanpa diteliti dari nol. Jadi banyak sekarang kesempatan gereja-gereja tertentu untuk mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Sudah dibaptis kembali, ya, sudah nikah dinikahkan kembali, kemudian dengan cara sedemikian rupa bahwa inilah gereja yang bagus, yang memperhatikan keluarga. Dulu kalau gereja lama tidak pernah diperhatikan, kan katanya seperti itulah. Dengan cara-cara seperti itu merusak iman Kristen. Monogami itu laki-laki satu, perempuan satu. Sekarang ini sudah mulai ribut kan, Indonesia sudah mulai ribut, ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini akan merembet ke Indonesia. Jadi kalau misalkan terjadi dari hukum Indonesia itu, kalau misalkan nanti ada pernikahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hamba Tuhan tidak mau, majelis tidak mau, bisa masuk ke hukum loh ini. Ya, itu sudah terjadi, belum masuk di Indonesia. Ya, tapi ada gejala-gejala di sana. Sekarang ada kumpulan yang laki-laki dengan laki-laki sudah ada, cuma belum dinikahkan. Terjadi banyak sekali, ya, banyak sekali di Solo. Saya tidak ngerti kalau di sini. Jadi monogami itu seumur hidup, ya, seumur hidup, tidak boleh dirubah. Itu Kejadian 24. Berhubungan dengan jasmani, harus mengatur rumah tangga. Jadi istri harus mengatur rumah tangga sedemikian rupa supaya di dalam keluarga itu nyaman. Ya. Dan juga harus mengerti kebutuhan seksual dari laki-laki, ya, itu harus mengerti hal ini. Nah, suatu hari saya pelayanan di desa yang kecil di sana, kemudian orang Kristen sudah Kristen ini, kemudian suruh karena masuk angin suruh ngerok itu. Istrinya tidak mau gitu. Wah, kemudian jadi keributan, dipukul dan lain-lainnya. Jadi harus seperti itu, dan hal yang lain, ya, hal yang lain masuk ke seksual dan lain-lainnya itu harus mengerti kebutuhan. Karena kalau kita lihat kenapa banyak pasangan yang meninggalkan istri, melupakan istri, kadangkala tidak tercukupi di sana. Jadi harus mengerti. Tetapi juga orang laki-laki juga harus bisa membaca perempuan. Apakah ini lelah dan lain-lainnya. Ini kan pelajaran dari firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, istri harus menolak segala bentuk dosa yang dilakukan suami, ya, atau diajak berbuat dosa. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekalipun istri harus tunduk kepada suami, tetapi kalau kemudian suami itu melakukan dosa, maka istri harus tidak mau. Karena itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berarti tunduk untuk melakukan dosa. Tidak, kan terjadi juga kan orang Kristen, ya, suaminya jual narkoba, istrinya ikut, satu rumah katut, tinggal anaknya. Ini kan mensengsarakan. Jadi sebagai orang Kristen yang baik tentu mengerti, ya, karena perempuan makhluk yang lebih lemah dari laki-laki. Maksudnya ketika Tuhan menciptakan manusia, maka yang jatuh lebih dulu adalah perempuan, dia makhluk yang lemah. Sampai hari ini pun masih lemah kalau tidak berpegangan dengan firman Tuhan. Jadi suami yang dihormati itu bukan terus harus menuruti kepada suaminya, tetapi kalau suaminya itu berbuat dosa harus ditolak. Tetapi perempuan-perempuan yang lemah itu bisa ikut melakukan dosa.
Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Suami mengasihi istri. Bermacam-macam kasih. Kasih orang tua. Orang tua bekerja, banting tulang siang dan malam. Ya, kaki jadikan kepala, kepala jadikan kaki. Itu perjuangan untuk keluarga, untuk anak. Itu kasih. Namanya kasih storge tadi. Kemudian kasih birahi, ya, suami istri yang sekarang sudah punya anak cucu itu sudah mengalami. Jadi kasihnya kasih birahi, senang karo ketertarikan itu namanya eros. Nah, kasih persahabatan itu adalah kasih kepada teman, ya, kepada teman. Ada teman yang mengatakan aku lebih baik berteman daripada bersaudara, karena berteman itu lebih dari saudara. Ada yang berkata seperti itu, ya. Kemudian yang paling penting adalah kasih agape, kasih di mana kita tidak layak, tidak patut untuk menerima. Kita seharusnya dihukum, tetapi oleh karena kasih Allah kita dipilih diselamatkan. Harusnya dihukum, kita seharusnya ini menjadi musuh, tapi kita dijadikan sahabat. Nah, itu kasih agape. Nah, ini merupakan kasih yang dilakukan Allah kepada kita sekalian orang-orang berdosa. Jadi nikah bukan kata-kata kosong, harus dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Yohanes, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kasih Allah yang agape tanpa pamrih itu harus dipraktekkan suami kepada istrinya. Itu kasih yang tanpa pamrih. Ya. Kasih agape dianugerahkan Allah kepada suami, kepada istri. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pada zaman itu perempuan kurang dihargai. Maka sebagai suami ketaatan kepada Allah. Ya, suami tidak boleh kasar kepada istri. Termasuk kasar dalam perbuatan tersinggung, kemudian mukul dan lain-lainnya. Dan juga kasar di dalam penekanan secara psikologi. Ditekan seperti itu tidak boleh. Kasar secara seksual. Karena ada orang yang punya kelainan itu. Ya, kalau mau melakukan hubungan seks itu dipukuli dulu, ada model seperti itu. Nah, itu ada. Itu harus dihindarkan sebagai orang-orang Kristen. Bahkan tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau misalkan istri itu dianiaya secara jasmani, itu akan teringat seumur hidup. Dan istri yang halus perasaannya itu kok dipukul. Misal diberi kata-kata kasar, ingat seumur hidup. Ini melukai batin. Ya, melukai batin kalau imannya tidak kuat. Kemudian ada godaan yang lain. Bisa meninggalkan suami. Bahaya sekali. Jadi jangan sampai melukai istri. Ya, secara fisik, ya, secara batin sakit hati, kepahitan itu terjadi. Nah, itu harus seorang suami harus sungguh-sungguh memperhatikan istrinya setiap hari, setiap saat. Jadi secara utuh berarti secara jasmani dan rohani. Ya, sikap, tingkah laku, kemudian perbuatan, perkataan, pikiran. Jadi Tuhan mengerti segala keberadaan kita sebagai suami istri. Secara jelas kita tidak bisa menyembunyikan diri. Ya, mungkin suami bisa menyembunyikan diri sesuatu
yang istri tidak mengetahui. Tapi Allah mengerti. Sehingga sebagai suami yang baik, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, itu harusnya jujur 100% kepada istri. Tidak ada yang ditutupi. Kalau itu dilakukan dengan baik, dengan benar, maka keluarga Kristen akan menjadi terang dan garam dunia. Jadi kenapa kita dipilih Tuhan? Itu untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi segala hal termasuk di dalam keluarga. Kalau keluarga kita ini menjadi sorotan yang negatif, mereka tidak akan tertarik. Tapi kalau misalkan melihat keluarga Kristen yang rukun, tidak punya apa-apa, ya, kemudian rajin ke gereja, rajin berdoa, ya, ekonominya buruk sekali, kenapa ke gereja terus? Ya, dan kenapa ini kok orang ini tidak punya apa-apa kok tidak nyeleneh-nyeleneh, jujur? Ini akan menjadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk menerangi dunia. Baik itu bekerja atau itu sebagai majikan, apapun, kalau menjadi kesaksian bagi orang banyak, maka menyerap orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada orang guru besarnya beberapa waktu yang lalu, belum lama, itu bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Ya. Kemudian diketahui oleh pemerintah di Arab itu, kemudian dimasukkan penjara, ya, dimasukkan penjara, kemudian disiksa dengan itu rokok yang dinyalakan itu, diselamat semua di wajahnya, tetapi tetap bungkam untuk kembali ke agamanya, tidak mau, tidak percaya kepada Yesus. Kemudian dibawa kan ember yang besar, kemudian dimasukkan air di situ, kemudian dia suruh masuk ke dalam ember yang besar itu, kemudian dikasih tikus-tikus yang lapar di situ. Tapi tikus-tikus yang lapar itu malah berenang di situ, tidak menyentuh tubuh profesor ini. Belum selesai itu, sudah masukkan di dalam ruangan yang sempit, kemudian dimasukkan anjing-anjing yang kelaparan, pintunya ditutup, tapi justru kemudian anjingnya duduk ya gini, tidak mau menyentuh. Ini zaman modern loh. Ya, jadi kita percaya juga kan, mujizat dulu, sekarang dan yang akan datang itu berlangsung seperti zaman Daniel. Jadi artinya kita keluarga Kristen harus menjaga kekudusan. Roh yang berada di dalam saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, 1 Yohanes 4 ayat 4, lebih besar daripada roh yang ada di lugar. Kan ada orang-orang dunia ini yang tidak suka dengan kita hidup rukun dengan suami, istri. Setan, iblis menggunakan orang. Dulu ada majelis Jombang, ya, orangnya tampan sekali, istrinya cantik sekali. Itu digoda. Ya digoda, dimasukkan roh jati di Jombang, ya, di Jombang. Majelis Jombang itu waktu menceritakan kepada saya, Pak, istrinya agak tidak kuat itu ya. Benci setengah mati itu ya sama suaminya itu. Nah, karena ada orang di dunia itu menginginin dia itu. Berdoa terus, menyerahkan hidupnya. Suami itu majelis itu di Jombang, GKA Jombang maksud saya, itu menyerahkan diri kepada Tuhan, terlibat di dalam pelayanan. Akhirnya kuasa iblis dipatahkan di situ. Jadi keluarga sekarang ini menjadi sasaran iblis supaya hancur, kekristenan supaya hancur, supaya nanti kekristenan semakin hari semakin tidak jadi saksi. Jadi pertahankan pernikahan yang kudus, yang dari Tuhan, yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jaga hidup suami istri dalam bekerja, dalam bergaul, supaya kita semakin hari semakin memancarkan kasih Tuhan, sehingga melalui keluarga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi urut-urutan keluarga.
Ini ada di katekisasi pernikahan ya. Saya kutip di situ. Jadi Allah itu yang teratas, ya. Dan Kristus suami istri anak. Ya Allah. Ya. Suami, laki-laki semua, istri dan anak. Kalau kita pegang seperti itu, ya, pegang seperti itu, kita akan jadi orang Kristen yang berbahagia. Ya. Kalau kita membaca di dalam surat 2 Timotius, inilah zaman akhir. Ya. Orang tidak tertarik dengan agama. Anak melawan orang tua. Itu kan terjadi zaman sekarang. Nah, kita harus pegang teguh firman Tuhan ini. Supaya anak-anak pun harus nurut kepada orang tua. Tapi orang tua tidak boleh menyakiti anak. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita latih terus menerus. Sejak kecil itu diajar firman Tuhan. Ya, sejak kecil, Ulangan 16. Jadi kunci untuk mendidik anak-anak nanti menghormati orang tua, takut kepada Allah, itu diajar firman Tuhan. Bukan disekolahkan yang bagus-bagus. Ya, terbalik. Pertama kali harus takut kepada Tuhan, baru disekolahkan. Pendidikan rohani yang penting adalah di keluarga. Ya, itu Perjanjian Lama pasal 1 Amsal ayat 7, kemudian di dalam Perjanjian Baru kan sudah kita hafal Matius 6:33. Itu cara Tuhan. Tuhan tidak berkata golek dunia sih. Engko ting dadi kebutuhanmu tak kei. Enggak, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya dulu, baru apa yang menjadi kebutuhan diberikan. Termasuk anak-anak, mendidik anak-anak. Kalau kita membaca Ulangan 6 itu ya, supaya kita mengajar kepada anak-anak itu berulang-ulang. Ketika kita duduk, kita berjalan, kita tidur, kita bepergian, ajarkan berulang-ulang. Jadi anak itu harus diajar berulang-ulang mengenai Allah yang benar, mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Yang diringkas oleh Tuhan Yesus itu kan. Itu kalau kita lakukan, itu adalah merupakan resep hidup di dunia ini yang penuh cemar ya. Kasih harus berani berkorban. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi kalau sebagai bapak, sebagai orang laki-laki, kemudian tangannya itu kena peso, pasti cepat-cepat rasa sakit. Ya, bukan kemudian mata melihat mendiamkan diri, kemudian juga ketika tangan jari ini kena peso, kemudian telinga itu tidak mau mendengarkan, kemudian mata tidak mau melihat. Dan kita kan gambarannya seperti anggota tubuh ini. Jadi kalau ada sesuatu yang sakit di dalam tubuh kita, kita cepat-cepat untuk bagaimana bisa sembuh. Demikian juga untuk istri. Ini kan firman Tuhan yang alkitabiah bagi kita sekalian. Jadi Mazmur 128, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menuruti jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Firman Tuhan indah sekali. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi ini kunci dari firman Tuhan. Dari Allah turun kepada suami, istri, kepada anak-anak, dan semua memuji memuliakan nama Tuhan sehingga menjadi berkat bagi kehidupan rumah tangga. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ampuni segala dosa kesalahan kami sehingga kami boleh layak untuk
mendengarkan firman Tuhan, masuk di dalam hati dan kami praktekkan di dalam setiap kehidupan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami terus berdoa gereja ini dipakai oleh Tuhan menjadi pusat, contoh, patron, penginjilan melalui keluarga, melalui hamba Tuhan, melalui majelis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tumbuh secara kualitas dan kuantitas. Kami serahkan doa ini penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, mohon maaf saya tidak pernah pakai ini, jadi tersendat-sendat, tidak bisa urut. Nah, kemudian saya nanti sore minta saya dilap dari sini aja, jadi saya bisa lancar. Maaf, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Warta di pagi hari ini kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Dan terima kasih untuk Bapak Pendeta Sugeng atas pelayanannya, boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Berikutnya adalah pendataan jemaat, dimohon yang belum segera mungkin ya. Dan bagi yang belum foto, tanggal 13 Agustus nanti kita akan foto. Di awal Agustus besok yang sudah jadi akan dibagikan. Karena sesungguhnya yang awal sudah jadi 60 akan segera dibagikan, maksudnya menunggu yang lain. Ternyata yang lain lambat sekali. Jadi untuk kesempatan yang terakhir yang akan foto tanggal 13 Agustus, setelah itu akan dibagikan semua. Aksi sosial donor darah Palang Merah Indonesia Tulungagung bekerjasama dengan Komisi PI Gereja kita akan mengadakan aksi sosial donor darah pada hari Sabtu 19 Agustus 2023 di gereja. Berkenan dengan itu, maka bagi anggota jemaat yang dalam kondisi sehat, rindu untuk mendonorkan darahnya, bisa segera mendaftarkan diri melalui pengurus komisi yaitu Bapak Haryanto. Setetes darah saudara sangat berharga bagi setiap mereka yang membutuhkan. Untuk kegiatan Komisi Dewasa Muda, Week Service, Persatuan Remaja Pemuda, ibadah sekolah minggu berjalan sebagaimana biasanya. Demikian juga untuk doa pagi. Warta tambahan, Usinda nanti usai ibadah ini berlatih paduan suara di lantai 1. Selamat berbahagia, selamat berulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama, Ibu Eva Diana Sugianto, Saudari Intan Permatasari, Ibu Tan Yinsian. Tan Yinsian atau Tan Yinsian ini? Pak Narko? Yinsian ya, ya. Kalau Tan Yinsian nanti saya sudah tidak ada. Bapak Stefanus Denny Krisnawan, Ibu Linda Kurniawan, Bapak Hugo Syautama, Bapak Alianto, dan Ibu Yuli Mary Lianawati. Adakah nama-nama ini hadir? Mohon berdiri. Nah, sepertinya banyak ini ya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ada tayangan dari ibadah Padang Komisi Wanita dan Komisi Pria, kita bisa saksikan di layar.
terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Biarlah musik memuji Tuhan. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada ibadah kami dari awal hingga saat ini. Sebentar Tuhan, kami menyerahkan untuk persembahan kami. Tuhan berkati untuk setiap tangan-tangan yang telah memberi. Berkati setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, kami mau memberikan berhasil. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat bagi setiap mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, persembahan kami, doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sugeng. Sebelumnya marilah kita pujikan doksologi. Ketika
Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yang memiliki kasih yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini bersama-sama menerima berkat Tuhan. Turunlah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menolong, memimpin, menyertai, menopang kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.